Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yusaku fihil mu'minuna ila daril khuludi wa salam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Al-ayah wallahu a'lam bi muradih wa bi maqsudih. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakkirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi wa a'adalaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab. Ala hazihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini puja puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Salawat bertangkai salam selalu tercurah limpahkan ke pemimpin kita, junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat yang nanti di yaumul jaza, di yaumul qiyamah, kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang akan diberikan naungan, termasuk hamba-hamba Allah yang ketika memasuki harinya dihisab, kita termasuk orang-orang yang diberikan hisaban yasiro. Wabil khusus mudah-mudahan kita pun termasuk orang yang yadkhulul jannata bi ghairi hisab, tanpa dihisab sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berharap juga kepada Allah, kita, istri kita, zuriyah kita dicetak oleh Allah menjadi orang-orang yang takwa, orang-orang yang soleh dan solihah, dan menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab hikam yang pada malam hari ini sudah sampai kepada hikmah yang ke-107 kalau di kitab saya, Pak. Tapi kalau di kitab ini arsipnya 104 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man satara sirral khususiyati bi zuhuril basyariyati wa dhahara bi 'azamatir rububiyyati fi idharil ubudiyati. Nah, ini insyaallah kita melanjutkan hikmah yang sebelumnya, yang Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menyampaikan bahwa kita tidak dikhawatirkan, jangan pernah mengkhawatirkan bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah pada keadaan-keadaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika nikmat, jangan bingung harus apa kita lakukan agar semakin dekat kepada Allah. Ketika diberikan musibah, jangan sampai kita bingung harus apa sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ketika taat, ketika maksiat, jangan bingung harus apa yang kita lakukan kepada Allah ketika Allah berikan 4 keadaan yang pernah kita sampaikan sebelumnya, Pak.
Nah, tetapi hal yang dikhawatirkan kepada kita ialah wa inna ma yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaik. Dari keempat keadaan kita, baik ketika diberi nikmat, musibah, taat ataupun maksiat, kita dikuasai oleh hawa nafsu. Karena hawa nafsu inilah yang nanti akan merusak kita. Kalau kita diberi nikmat, dikuasai diri oleh hawa nafsu, maka yakin nikmat tersebut akan kita kufuri. Kalau ketika kita diberi musibah, diri dikuasai hawa nafsu, kita tentu tidak akan mampu bersabar atas ujian. Ketika taat dikuasai diri oleh hawa nafsu, maka tentu ketaatan itu membuat kita semakin jauh dari Allah. Karena taat itu akan menyebabkan kita sombong, ujub dan takabur. Ketika berbuat maksiat, maka ketika dikuasai diri oleh hawa nafsu, maka susah lisan kita untuk meminta maaf dan beristighfar kepada Allah atas perbuatan maksiat yang kita lakukan. Nah, sehingga bukan amal apa yang harus kita kerjakan, karena amal apapun yang kita kerjakan semuanya berpotensi besar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi di setiap keadaan yang Allah limpahkan, maka kita harus benar-benar bisa menjaga diri dari dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, di beberapa hamba Allah terlihat ada orang yang kelihatannya nggak kayak orang ahli ibadah, tapi memiliki kedudukan yang luar biasa di sisi Allah. Ada yang kayak gitu ya, banyak. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu kan? Nggak kelihatan aja yang ini nih kekasih Allah tuh tampilannya harus bersorban. Kekasih Allah tuh nih tampilannya yang seperti ini. Kenapa harus ada yang ongkok kekasih Allah tetapi model-modelnya sejauh gitu dari kekasih Allah? Kalau disebut dalam hadis itu Rasul sudah menyebutkan ruba ash'as, banyak orang yang rambutnya kusam, mukanya berdebu, tetapi kalau sudah bersumpah menggunakan atas nama Allah, maka sumpahnya itu pasti terjadi. Banyak hamba Allah, kata Rasul, terlihat model-model tampangnya itu nyalamun cara orang mah jauh sih, kadang bisa warga genah, oke. Tapi kalau sudah berdoa, doanya itu bisa menembus langit. Doanya itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih ya harus ditutup seperti itu? Nah, maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pada malam hari ini kita akan bacakan satu hikmah yang akan membahas salah satu kriteria yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaman, maha suci zat Allah, sataro yang telah menutup sirrul khususiyati, keistimewaan rahasianya, ditutup bizuhuril basyariyati, dengan ditunjukkannya sifat-sifat kemanusiaan. Wa zuharo, dan maha suci Allah yang telah menampakkan bi'azamatir rububiyati, keagungan sifat ketuhanannya, bi'idharil ubudiyati, dengan ditampakkannya ubudiyah dari hambanya. Ini kalau kita artikan secara lugawi kayaknya puyeng lagi temannya banyak, muyengkan lagi luar biasa. Jadi kalau kita ulang sekali lagi, maha suci zat Allah yang telah menutup rahasia-rahasia yang istimewanya, ditutup dengan ditampakkannya sifat-sifat kemanusiaan. Itu satu poinnya. Yang kedua, wa dhahara bi azamatil rububiyati, Allah menampakkan keagungannya, menampakkan sifat-sifatnya yang agung, sifat-sifat ketuhanannya yang mulia, ditampakkan dengan banyaknya hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah, berubudiyah kepada Allah. Nah, maka untuk menjelaskan ini kan berarti kita butuh juga penjelasan dari para ulama. Ternyata hari baca sendiri mah kan puyengnya luar biasa gede banget. Dan membaca secara terjemahnya juga pun belum bisa mendapatkan makna di dalam hikmah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Nah, coba kita baca bahwa yang dimaksud sirrul khususiyah itu apa sih? Rahasia-rahasia atau keistimewaan-keistimewaan yang Allah limpahkan itu apa sih? Sirron huwa al-khususiyah wa hiya al-ulum. Kalau ada orang sudah dekat dengan Allah, kalau ada orang
sudah semakin soleh dan semakin menjadi kekasihnya Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan karunia yang lebih yang gak diberikan kepada hamba-hamba yang lain. Biar kita rada meretel, jangan dulu ke orang yang awam, Nabi saja dulu. Nabi yang satu dengan yang lainnya beda nggak Pak? Atau sama saja? Nah, ada kekhususiaan antara satu nabi dengan nabi yang lainnya yang Allah berikan kepada masing-masing mereka dengan punten ya Pak ya, hal yang berbeda. Contoh kayak gini. Kanjeng Nabi Musa alaihi salatu wasallam dalam Al-Quran disebutkan wa kallamallahu Musa taklima, pernah berinteraksi langsung dengan Allah di Gunung Tursina. Tapi jangan diartikan kalau Nabi Musa berinteraksi dengan Allah di Gunung Tursina, Allahnya di gunung. Jangan diartikan seperti itu Pak. Artinya ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam berbicara, berkomunikasi dengan Allah di Gunung Tursina, Allahnya di mana? Nah, menanyakan Allahnya di mananya saja sudah salah. Nah, artinya sudah kita pahami bahwa Nabi Musa berkomunikasi dengan Allah dan Nabi Musanya di Gunung Tursina. Nah, ini khususiyah bukan Pak? Keistimewaan tidak Pak? Keistimewaan. Tapi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika menemukan satu musibah yang luar biasa yang mungkin kalau kita di posisi Kanjeng Rasul pun kita nggak mampu untuk menghadapinya. Satu, emangnya yang bela Rasulullah bernama Abu Thalib meninggal. Kemudian istri yang tercinta Khadijatul Kubro yang merupakan pemimpinnya nanti wanita-wanita solehah di surga pun meninggal di tahun yang sama. Kira-kira sedih tidak? Sedih. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memberikan tasliyah, penghubungan kepada Rasulullah. Nah, makanya kan ingat sekali bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh kepada kita inna ma'al usri yusron. Bahkan dalam beberapa keterangan disebutkan innama ba'dal usri yusron. Sebadanya kita ada kesulitan pasti akan ada kemudahan yang menyertainya. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi Musa berinteraksi di Gunung Tursina dan Allah pun hendak berinteraksi dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Harus di bumi? Enggak boleh. Kenapa? Karena tempat tertinggi di bumi itu gunung, dan gunung diberikan kepada Nabi Musa sebagai bentuk penghormatannya. Disimpan Nabi Musa di atas tempat yang paling tinggi di muka bumi, dipakai untuk tempat bermunajat dan berkomunikasi dengan Allah. Akhirnya Nabi Muhammad kalaupun berkomunikasi dengan Allah, maka jangan lagi di bumi. Kenapa? Karena nanti levelnya sama dengan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Muhammad dipanggil ke Sidratul Muntaha. Ada perbedaan tidak? Ada ya. Makanya kan kalau kita buka beberapa sejarah dan salah satunya Israiliyat, dalam beberapa kitab Israiliyat itu yang menjadi sababiahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kenapa ngangkat Rasulullah ke Sidratul Muntaha, karena ingin membedakan satu nabi yang sangat dikasihi, satu nabi dikasihi, satu nabi yang sangat dicintai, satu nabi yang dicintai. Ada perbedaannya Pak. Artinya Rasulullah itu dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain dari segi keabdoliahan masih lebih unggul Rasulullah SAW. Apa yang menjadi buktinya? Apa yang menjadi dalilnya? Apa yang menjadi indikasinya? Yaitu ketika Allah mengajak interaksi, Nabi Musa cukup di dunia di tempat yang paling tinggi, tapi Rasul harus ke Sidratul Muntaha yang bahkan malaikat pun tak bisa masuk ke sana. Itu menjadi luar biasa. Akhirnya yang seperti ini bisa nggak diberikan kepada orang-orang biasa Pak? Nggak mungkin ya Pak. Dan ini adalah manusia-manusia pilihan. Kita turunkan lagi. Nah, kemudian ada juga nggak keistimewaan yang Allah berikan bukan ke Nabi dan Rasul? Andaikan Bapak berkata, ada itu mah Nabi dan Rasul atau wajar diberi keistimewaan. Ada nggak bukan Nabi, bukan Rasul tapi diberi keistimewaan? Banyak. Mana salah satu contohnya? Uwais Al-Qarni. Tabi'in ya Pak. Yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya sangat masyhur di langit, tapi tidak ada yang satupun tahu bahwa beliau adalah kekasih Allah. Bahkan sahabat saja Pak, kata Rasulullah,
Umar kata dia, nanti kalau ada orang-orang yang haji datang dari Yaman, kamu cari namanya satu orang Uwais Al-Qarni. Mana Rasul? Pokok nama Uwais Al-Qarni itu dia tuh punya penyakit kulit. Cuma semua kulitnya itu penyakitan sembuh. Hanya satu saja yang nggak sembuh, yaitu yang ada di telapak tangannya. Nah itu cirinya. Nah terus Rasulullah muntas pendak kumaha. Lamun sudah ketemu dengan orang yang seperti itu bernama Uwais Al-Qarni, kalau kamu punya kesempatan untuk minta doa darinya, minta doa darinya. Kalau kamu punya kesempatan untuk bacakan istighfar untukmu dari lisannya, maka minta istighfarnya. Karena doa dia dan Allah gak ada lagi penghalangnya. Luar biasa gak kira-kira? Tabi'in, bahkan seorang sahabat sekalipun Rasul suruh, ini Umar bin Khattab, Pak. Yang Umar bin Khattab itu kan salah satu keistimewaannya itu kan malaikat munkar nakir, luar biasa lah. Sayyidina Ali kalau kita baca dalam beberapa kitab karomah itu, Sayyidina Ali sayangnya jelema nu panggarang-garang di dunia kumaha lamun dia menghadapi munkar dan nakir. Ya, akhirnya munkar nakir pun dibentak oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi ya bentaknya pakai ilmu, Pak. Saya ini sahabatnya Rasulullah, geus kieu kaayaanana. Bawa-bawa Rasulullah tetapnya banyak. Hanya bawa-bawa Rasul. Akhirnya sahabat Umar ini dimintakan doa, disuruh meminta doa kepada seorang tabi'in. Berarti ini luar biasa tidak? Khususnya. Tapi nggak ada orang yang satu pun yang tahu, Pak. Masalahnya itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan, memberikan limpahan-limpahan khususiyah kepada hamba-hambanya yang sudah soleh, hamba-hambanya yang sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ya sudah yang dohir-dohir saja tuh, Ashabul Kahfi dikasih khususiyah, itu bukan mujizat, Pak. Ashabul Kahfi itu bukan mujizat, karena Ashabul Kahfi yang 7 atau 8 itu adalah bukan nabi dan rasul. Karena yang dapat mujizat itu mesti nabi dan rasul. Tapi kenapa bisa mendapatkan khususiyah? Nah, karena soleh, karena kekasih Allah. Nah, sehingga kita nggak menutup kemungkinan mendapatkan khususiyah seperti itu. Ya, tetapi bedanya kalau orang yang sudah sangat soleh mendapatkan keistimewaan, maka hatinya menolak keistimewaan itu. Sekali lagi ya banyak. Kalau kekasih Allah diberi keistimewaan, maka hati kecilnya menolak keistimewaan itu. Nah, ini pertanyaannya buat kita. Kita mau atau enggak diberi keistimewaan kayak gitu? Nah, kalau kekasih Allah enggak mau yang kayak gitu, tapi datang. Itu masalahnya. Nabi Khidir tuh enggak mau bunuh anak tuh, Pak. Nabi Khidir tuh enggak mau sampai kapal-kapal itu dirusaki. Nabi Khidir tuh enggak mau bareng-bareng dengan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa nggak kuat. Akhirnya kayak kan Nabi Khidir tuh yang kebatinan, Nabi Musa adalah yang syariatnya. Kan kayak gitu ya banyak. Karena kan Nabi Musa protes wae. Ada kapal ditaruhkan, jangan nanti itu mah zolim atau maksiat. Akhirnya kayak Nabi Khidir tuh nggak pro syariat. Tapi kan di akhir ayat kan Nabi Khidirnya mengatakan bahwa ma fa'altu min amri, saya bukan mengerjakan ini atas kehendak saya, tapi ini adalah perintah langsung dari Allah. Nah, artinya nggak mau punya seperti itu tuh. Nah, akhirnya apa sih ya keistimewaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang sudah soleh itu? Satu, al-ulum, ilmu yang luar biasa. Salah satu contohnya adalah Nabi Adam alaihi salatu wasalam, ngaji tapi nggak punya guru, berpengetahuan tapi nggak pernah belajar, karena Allah Subhanahu wa taala langsung yang kasih ilmunya. Apalagi ya selain hal yang seperti itu, maka kan ada satu hadis Rasulullah yang menyebutkan kalau kita tahu maka ajarkan yang tahu ke orang yang nggak tahu. Kalau kita nggak tahu, belajar ke orang yang tahu. Udah, siklus kehidupan kita cuma 2 saja, Pak, kata Rasulullah. Alim ma alimta man jahilah, ajarkan yang kamu tahu ke yang nggak tahu. Yang kamu nggak tahu, ngaji ke yang tahu. Udah 2 itu. Itu saja. Paingkung tak kazalika, kalau kamu sudah melakukan itu dengan ikhlas, maka allamakallahu ma lam ta'lam, Allah berikan kamu ilmu yang ilmu tersebut langsung ada di dalam hati. Itu sebutnya ilmu laduni.
Nah, insya Allah lah bapak-bapak sekalian punya kesempatan untuk mendapatkan ilmu laduni. Tapi syaratnya tadi aja Pak, cuma dua Pak. Satu, ajarkan yang tahu, yang nggak tahu cari tahu ke orang yang tahu dan ikhlas dalam menjalankan hal itu. Maka kata Rasulullah, "Allamaqallahu ma lam ta'lam." Nah ini ilmu ini Pak. Satu ilmu ini. Yang kedua apalagi keistimewaannya wal ma'arif. Ma'arif itu pengetahuan yang bersifat ketuhanan. Ma'rifat, jol-jol ke Allah tuh seakan-akan langsung ma'rifat. Kan saya pernah ceritakan Pak, Abdullah bin Mubarak, seorang ulama terkenal. Beliau itu sababiah bisa tobat kepada Allah karena bogoh ke seorang wanita yang sangat cantik. Akhirnya satu saat beliau itu saking bogohnya ditutur-tutur kemana-mana tuh ditutur Pak, ditutur sampai-sampai masuk ke rumahnya baru pulang lagi. Itu pada saat itu ketika pulang kenutur-tutur serada sore Pak ya. Ini ke maghrib kan. Pas ketika pulang ketemu dengan orang di jalan, mencari orang beres sholat Pak, di masjid. Akhirnya orang-orang tadi kan yang di masjid itu ngomong, iya mangges maghrib hayo nutur-nutur perempuan, bukannya ibadah kepada Allah. Maka kata Abdullah bin Mubarak, saya yang mengikuti orang yang saya cintai, yang saya fokuskan hanya mereka. Kalian yang sholat saya nggak tahu, tapi kalian menyembah Allah, kok ada orang yang lewat kelihatan. Paham maksud saya Pak? Saya tuh saking cintanya ke Laila, ada yang sholat nggak kelihatan, tapi kalian katanya ngaku cinta ke Allah sampai beribadah kepada Allah. Saya lewat kelihatan. Akhirnya tobat kepada Allah. Sebadanya tobat kepada Allah, soleh, nggak pernah balik deh. Kira-kira apa yang ada di dalam hatinya sampai ibadahnya itu nggak pernah turun Pak, tapi terus naik. Umar bin Khattab Pak, oh, kurang kuma. Saya kan pernah bandingkan ke Bapak, apa sih yang bisa mengalahkan maksiatnya Umar bin Khattab di zaman kita? Nggak pernah ada Pak. Umar bin Khattab anak sendiri ke Karake Porojol, perempuan cekek masukin ke dalam tanah, kubur hidup-hidup. Apa dosa yang lebih besar daripada itu? Bahkan yang punten banyak. Umar bin Khattab itu pernah dalam keadaan punten kufur, artinya nggak percaya kepada Allah, atau mungkin bisa dalam keadaan musyrik, percaya kepada Tuhan dan kepada selain Allah. Pernah dalam keadaan seperti itu. Tapi tobat kepada Allah pernah balik lagi Pak? Nggak pernah. Tapi dalam riwayatnya kita lihat Pak, Umar bin Khattab ketika sudah bertobat setelah masuk Islam, ibadahnya ningkat. Kok ya bisa kayak gitu Karena ma'arifnya, karena pengetahuannya tentang Allah, karena hatinya itu dibimbing dengan sesuatu yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak sekalian, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada nggak di zaman sekarang orang yang diberikan seperti itu? Ilmunya, ma'rifatnya, bahkan asrarul ilahiyah, rahasia-rahasia ketuhanan. Nabi Adam itu Pak, kalau lihat satu tangkal itu namanya anu, manfaatnya bisa buat anu, kalau ada orang yang sakit itu ubarnya itu. Nah ini cipta di gunung, namanya gunung. Nah ini kedalamannya segini, ini diciptakan hikmahnya oleh Allah anu. Ini langit, semua yang ada di muka bumi itu semua pengetahuannya dan rahasianya diberikan kepada Nabi Adam. Kalau kita kan masih banyak bertanya-tanya sampai sekarang, kunaonnya. Nah, bagi orang-orang yang sudah spesial, maka rahasia-rahasia ketuhanan, rahasia-rahasia yang dengan mengetahui rahasia tersebut seseorang bisa semakin dekat dengan Allah. Maka orang tersebut adalah orang-orang yang sudah menyandang gelar soleh, orang yang menyandang gelar kekasih Allah. Tapi kelihatan nggak? Tahu nggak Bapak orang? Nggak tahu ya, aneh. Ada banyak. Nah banyak, karena kalau orang-orang yang kayak gini masih hidup, dunianya masih ada. Kalau orang-orang yang kayak gini sudah nggak ada, maka dunianya mulai mendekati kehancuran. Namanya kan Rasulullah tuh menyebutkan 4 tiang dunia itu semua kekasih Allah. Orang beunghar berehan, ada alim ulama ngamalkeun ilmunya,
kemudian ada orang fakir tapi sabar, yang keempatnya ada pemimpin tapi adil. Ini keempat-empatnya susah nggak Pak kira-kira? Susahnya banyak. Selagi masih ada 4 orang ini, kata Rasulullah, maka dunia itu akan ngadeg, artinya nggak akan pernah hancur. Nah ini kekasih Allah itu yang seperti ini. Tapi tahu nggak kita Pak? Ya aku aneh, kita nggak tahu deh. Tapi ada ayat kayak gitu banyak. Nah kenapa Allah tutup dan dengan apa Allah tutup? Allah tutup mereka tersebut. Nabi, kalau Nabi kan harus ngaku Pak. Wali, kenapa mereka wali tapi nggak pernah ketahuan dia wali? Kenapa dia kekasih Allah tapi nggak ketahuan dia kekasih Allah? Ditutup dengan apa oleh Allah? Bizuhuril basyariyah, dengan diperlihatkannya sifat-sifat kemanusiaan seperti manusia biasa. Bahkan di dalam kitab ini disebutkan banyak. Ada yang tukang dagang tapi wali. Ada yang tukang nyewa-nyewa himar, keledai, nyewa keledai tapi wali. Bahkan ayah hayakan ya orang-orang yang nenun, ngejahit, damelan tapi wali. Ada yang mungkin parkiran. Nah, kondisi-kondisi yang seperti itu yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia untuk menutup khususnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kenapa harus ditutup? Kenapa enggak dilihatkan aja tuh wali ya? Biar kalau gitu kan kita bisa tuntun saya tuh untuk bertemu dengan Allah. Kan gitu jadinya banyak. Kenapa harus ditutup hal yang seperti itu? Satu alasannya, rahasia itu gak boleh dititipkan kecuali kepada orang-orang yang amanat. Kalau rahasia sudah disebarkan, rahasia bukan rahasia umum. Kalau rahasia sudah disebarkan, ya bukan rahasia lagi. Akhirnya rahasia ini dititipkan ke orang-orang yang soleh, yang mana orang-orang soleh ini bisa jaga amanah Allah. Apa jaga amanah Allahnya? Adab kepada Allahnya baik, adab kepada orangnya baik. Nah sehingga disebut dibencarakan ke Allah di muka bumi, ada yang tukang dagang, ada ini, bahkan punten Pak, wa mukhosamatihi linnas bihali muamalatihi, punten bisa Pak, wali itu pika keseleun Pak. Ini bahkan ada nih, wa mukhosamatihi jeung papaduanna itu wali linnasi kepada manusia bihali muamalatihi, dalam keadaan berinteraksi sosial. Jadi kalau di interaksi sosial teh pika keseleun cobaannya teh. Ya sehingga anggapan kita sebagai dia kekasih Allah semakin menipis atau semakin besar? Semakin menipis. Ya maka gimana caranya? Yang seperti itu harus tertutup. Makanya kelakuan nanti fitnaheun. Namanya salah satu alasan kenapa harus ditutup, karena rahasia harus tetap terjaga di orang yang amanah. Yang kedua, agar supaya kita sebagai manusia awam memandang siapapun jangan dengan pandangan hina. Kenapa? Karena bisa saja yang kita hinakan tersebut termasuk orang yang memegang rahasia tersebut. Akhirnya kan kita bersapa dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, harus menghormati jadinya Pak. Karena Allah langsung tahu, man ada liwaliyan faqad hazantuhu bil harab. Kamu berani menyakiti kekasihku, perang jeung saya. Mereka pakai senjata naon Pak? Ngelawan Allah. Ya kata Allah kayak gitu. Man ada liwaliyan, sakiti kekasihku, perang jeung saya. Nah, akhirnya kan untuk menjaga apa yang Allah sampaikan di hadis kursi ini, siapapun manusianya, siapapun orangnya, siapapun makhluknya, kita harus tetap hormati dan jangan pernah hinakan, karena bisa saja itu termasuk bagian dari waliyun min auliyaillahi ta'ala. Sampai sini bisa dipahami Pak. Dan itu salah satu sabab atau alasan Allah kenapa menutup para walinya. Dan yang jadi sababiah mereka tertutup itu adalah dengan satu, dilihatkannya sifat-sifat kemanusiaan. Yang kedua, dibikinnya manusia itu semakin tidak percaya bahwa dia adalah seorang wali. Nah, terkadang ada, ini terkadang banyak. Di sini pun dijelaskan. Wa qad yadharullahu atharul khususiyati ala ba'din nas. Terkadang ada bahwa orang-orang terpilih itu kelihatan ciri-cirinya dikit. Itu pun sedikit. Ini khususnya untuk siapa? Wahum ad-du'atu ilallahi ta'ala. Ini khusus bagi orang-orang yang ngajak ke jalan Allah. Nah, ini ustadz, kiai, dai. Nah, ini
ada kelihatan sedikit ada dari mereka yang asarul khususiyah yang keistimewaan yang Allah berikan kepada dia itu bisa terlihat. Tapi orang-orang yang kayak gini kan sedikit. Kenapa yang kayak gini harus dilihatkan sedikit? Agar supaya semakin sempurnalah agama Allah di tangan mereka. Paham gak maksud saya, Pak? Kalau kita lihat kan Imam Syafi'i itu kan kelihatan pisan atau walinya, Pak. Gak mungkin Imam Syafi'i gak wali. Kenapa gak mungkin? Karena tapaknya kelihatan, khususnya kelihatan. Makanya meninggal 1300 tahun ke belakang namanya sekarang masih ada. Kan gak mungkin, Pak. Kita meninggal tahun sekarang, mungkin gak 10 tahun kemudian nama kita masih disebut, Pak? Ya belum tentu juga ya, Pak. 10 tahun ke depan aja nama kita masih disebut. Gak mungkin, Pak. Artinya mungkin saja, tetapi kan sulit untuk mendapatkan hal itu. Ini 1300, 1200, 1000 tahun lebih sudah meninggal, tapi nama masih terkenal loh, Pak. Mau yang ngaji, mau yang gak ngaji, tanya, tahu gak Imam Syafi'i? Tahu. Bisa dipahami, Pak. Nah, artinya wali bukan kalau kayak gitu. Pasti walinya. Tapi ketika itu kelihatan walinya, kelihatan dia itu mendapatkan keistimewaan dari Allah. Sampai-sampai kan Imam Syafi'i itu luar biasanya, Pak. Lewat ke pasar, ada perempuan lewat kasing satkeun ku angin, faqad dahaba al-Qur'anu sulusul Qur'an min zihni min qalbi, sepertiga Quran hilang. Padahal nggak sengaja ngelihat betis perempuan kesingsatkan ku angin, Pak. Sepertiga Al-Quran hilang. Hari saya mau mending ayo hilang. Ya, memang gak ada. Kayak gitu kan. Asal ningali ka bimbing-bimbingnya awan nu leungit. Ya memang gak ada gitu, memang gak ada Qurannya. Nah sehingga itu luar biasa lah Imam Syafi'i. Makanya kalau nggak wali ya nggak mungkin kayak gitu. Nah, maka kata Allah, kebanyakan ditutup, tapi sebagian ada yang dilihatkan sedikit bahwa dia mendapatkan khususiyah dari Allah. Nah, agar supaya apa? Agar liyatakammala bihim ghairuhum, liyatakammala bihim ghairuhum, agar orang-orang yang mengikuti mereka bisa menyempurnakan ibadahnya, bisa menyempurnakan ilmunya. Nah, hadisnya aja lah banyak. Dari setiap 100 tahun bakal dikirim oleh Allah mujaddid. Pernah dengar? Mujaddid itu apa sih? Mujaddid itu pembaharu. Pembaharu kayak gimana ini? Berarti ilmu itu di-upgrade? Enggak. Tetapi ilmu-ilmu yang sudah mulai distorsi. Makanya kan kenapa Allah sebutkan dalam Al-Quran, kami turunkan Al-Quran dan kami yang jaganya langsung. Nanti andaikan ada orang penghafal Al-Quran, dia lihat ada Al-Quran yang mudah mulai melenceng, pasti ada yang pembedarnya. Dan dalam 100 tahun tuh ilmu tajwid yang tadi udah berkurang dari kesempurnaan, 100 tahun dikirim lagi satu mujaddid yang menyempurnakan kekurangan tadi. Ilmu fikih dari Imam Syafi'i sampai sekarang, dari Rasulullah, sahabat sampai sekarang, ada nggak kekurangan, Pak? Nggak mungkin ada. Kenapa? Karena yang disampaikan di zaman Rasulullah sampai sekarang dijaga setiap 100 tahunnya dengan mujaddid. Nah, itu kan itu juga udah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ya mudah-mudahan apalah kita walaupun nggak bisa menjadi orang-orang yang pilihan ini, ya setidaknya kita mencintai orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak bisa menjadi orang-orang yang mendekat dengan Allah, setidaknya kita punya kesempatan mencintai orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pesannya dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, kalau kita kemarin harus dituntut untuk ibadah, maka pelajaran hatinya bagi kita, lihat orang yang tidak ibadah bukan berarti dia adalah orang-orang yang pasti masuk neraka. Karena ada kemungkinan dia berperilaku seperti itu agar semakin membuat kita tidak percaya bahwa dia adalah kekasih Allah. Mungkin ada kesempatan alasan dia berbuat seperti itu, kemungkinan dia berbuat seperti itu semakin membuat kita tidak percaya kepada dia. Itu yang satu, Pak. Dan yang terakhir kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, wa dhahara bi 'azamati rububiyyah bi idharil ubudiyah. Allah agung tidak, Pak? Mulia tidak, Pak? Apa yang bisa menunjukkan kemuliaan Allah, Pak? Yang bisa menunjukkan kemuliaan Allah, hambanya dipaksa menyembah.
Ya gitu dipaksanya Mbak, dipaksa. Karena tingkatan kita tuh pertama dipaksa. Dipaksa agar kita sehat terus, tahajud. Dipaksa agar berganti dari fakir ke agnia, tahajud. Dipaksa atau sukarela? Dipaksa atau sukarela? Dipaksa. Walaupun dipaksanya tanda kutip ya Pak ya. Akhirnya kan kenapa kita mau sholat? Saya dipaksa sholat agar saya nggak masuk neraka. Saya dipaksa surga agar saya tidak sholat agar saya masuk surga. Bahkan kan ada yang bentuk paksaan dari seseorang itu, motivasinya dari seseorang itu, kenapa mau ibadah? Ya karena memang pingin berkah dunia dan akhirat. Nah akhirnya tanda kutip seperti itu kan ada paksaan dari Allah kepada hambanya agar hambanya itu mau menyembah Allah dengan keadaan-keadaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya Allah agung, iya. Allah mulia, iya. Apa buktinya Allah agung dan mulia itu? Saya sebagai hamba dipaksa untuk menyembah Allah. Untuk langkah awalnya, makanya Allah dahulu dalam surat Ali Imran banyak walahu aslama man bis samawati wal ard tau'aw wa karahaw wa ilaihi yurja'un. Ada dua Pak. Walahu dan hanya kepada Allah aslama berserah diri. Orang yang berserah diri kepada Allah itu man bis samawati wal ard, yang ada di langit dan bumi semuanya berserah diri kepada Allah, menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Dua kategorinya. Tau'an sukarela, wa karhan dan terpaksa. Kita masuk yang mana Pak? Sukarela terpaksa nyembah Allah. Terpaksa sukarela. Akhirnya kan kita benar bisa. Ternyata memang kita dituntut untuk ibadah. Sekarang kita dipecut untuk ibadah. Ada orang nggak ibadah, dah sehat, sakit kan kok Allah. So mereka saham. Ada orang jaya-jaya, jatuhkan kok Allah. So mereka saham. Akhirnya kan ada di momen seorang itu hamba Allah, tapi dia akan berbalik karena dipaksa oleh Allah untuk berbalik. Nah itulah keagungan Allah. Ya tentu dari keagungannya kita melihat bahwa ternyata Allah itu baik gitu. Kenapa baik? Karena maksa kita masuk surga, maksa kita untuk menjadi kekasihnya, selalu mendekat kepada Allah. Yang mudah-mudahan Pak kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sukarela ataupun terpaksa. Yang mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang muqarrabin, hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang sholihin, dan Allah berikan anugerah kepada kita. Kita enggak inginkan anugerah-anugerah yang macam-macam, Pak. Enggak pingin anugerah bisa lempang nacai, enggak. Kita enggak pingin anugerah seperti kekasih-kekasih Allah yang bisa lipat bumi, mau ke Mekah 5 menit nyampe. Enggak, kita enggak punya harapan kayak gitu. Kita pingin harapan kepada Allah diberikan karomah, diberikan kemuliaan, bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah. Karena ibadah yang istiqomah itu di zaman sekarang adalah satu karomah yang Allah berikan kepada kekasihnya. Dan mudah-mudahan kita pun mendapatkan bahagian dari bisa istiqomah dalam ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka Pak, sebelum kita tutup sama-sama kita diskusikan, atau mungkin ada tambahan dari bapak-bapak sepuh-sepuh, guru-guru sekalian, mangga, ataupun ada pertanyaan yang bisa kita bahas bersama-sama, mangga. Tanapi atas cekap ini, cekap baik kan? Ini tapi khusnudon saya cekapnya paham ya Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.